Kalau lu pikir Liga Champions itu cuma soal menang kalah, lu belum lihat malam ini. Perjalanan luar biasa Bodo Glimt akhirnya harus berhenti, tapi bukan dengan cara biasa. Mereka nggak kalah pelan-pelan. Mereka dijatuhkan lewat salah satu comeback paling gila musim ini oleh Sporting CP. Dan jujur, ini bukan cuma soal skor, ini soal mental, tekanan, dan momen yang bikin jantung mau copot dari tim kecil. Jadi ancaman nyata Eropa. Bodo Glimt itu bukan tim sembarangan musim ini. Mereka datang bukan cuma buat numpang lewat. That's literally nulis sejarah jadi tim Norwegia, yang tembus fase gugur. Liga Champions di debut mereka. Bayangin debut. Dan yang bikin makin gila, mereka sempat ngalahin finalis musim lalu. Inter Milan itu bukan keberuntungan, itu statement. Leg pertama, Bodo Glimt kayak lagi main FIFA di mode easy. Di pertemuan pertama, mereka tampil beringas. Sporting dihajar 3-0 tanpa ampun. Semua orang, fans, pundit, bahkan netral, udah mulai percaya kalau dongeng ini bakal lanjut lebih jauh. Tapi, sepak bola selalu punya plot twist. Main di Portugal, itu bukan tandang biasa. Itu ujian mental. Begitu masuk stadion Jose Alvalade, atmosfer langsung beda. Fans Sporting panas, tekanan tinggi, dan tempo permainan langsung naik. Sporting nggak kasih waktu buat Bodo Glimt napas. Ini bukan lagi soal taktik, ini soal siapa yang tahan tekanan. Menit ke-34. Tanda-tanda comeback mulai muncul. Gonçalo Inácio akhirnya mecah kebuntuan lewat sundulan. Gol itu bukan cuma angka, itu sinyal. Sinyal kalau Sporting belum selesai. Dari situ vibe pertandingan berubah total. Bodo Glimt mulai goyah. Satu momen yang hampir mengubah segalanya. Di tengah tekanan, Bodo Glimt sempat hampir bikin kejutan. Sundulan Odin Bjortuf kena mistar. Bayangin kalau itu masuk, mungkin Sporting bakal drop. Tapi di sepak bola, hampir itu nggak pernah cukup. Menjelang akhir, tekanan berubah jadi mimpi buruk. Luis Suarez kasih asis matang. Pedro Gonçalves langsung hantam bola ke atas gawang. Skor berubah, agregat makin dekat, stadion meledak. Dan di titik ini, Bodo Glimt bukan lagi tim percaya diri. Mereka mulai panik. VAR masuk. Dan drama makin gila. Menit ke-70-an, insiden handball. Wasit cek VAR. Dan penalti. Semua mata tertuju ke Suarez. Dia jalan santai tanpa ragu. Dan boom, gol, agregat imbang. Ini bukan lagi pertandingan, ini perang mental. Sporting nggak berhenti. Mereka lapar. Setelahnya main agregat, Sporting nggak puas. Mereka terus nyerang. Nuno Santos hampir bikin gol spektakuler dari jauh tapi kena tiang. Bodo Glimt makin tertekan, makin kelelahan. Extra time, ujian terakhir. Masuk babak tambahan, semua pemain udah capek. Tapi di momen kayak gini, justru mental juara yang muncul. Dan Sporting nunjukin itu. Baru 2 menit, langsung hancur. Maxi Araujo cetak gol cepat di extra time. Agregat berbalik. Dari yang tadinya tertinggal jauh, sekarang mereka unggul. Ini comeback yang benar-benar brutal. Gol penutup. Dan mimpi itu resmi selesai. Rafael Nel di menit 121. Nambah gol terakhir. Fix, tamat, dongeng. Bodo Glimt resmi berakhir. Tapi mereka tetap pulang sebagai salah satu cerita terbaik musim ini. Sekarang kita pindah ke raja sebenarnya. Kalau ngomongin Liga Champions, nggak mungkin nggak bahas Real Madrid. Mereka lagi-lagi buktiin kalau DNA mereka beda. Etihad panas. Tapi Madrid tetap dingin. Lawan Manchester City di kandang mereka sendiri, Madrid nggak gentar. City mulai agresif, tapi Madrid sabar, nunggu momen. Satu kesalahan. Langsung dihukum. Bernardo Silva handball di garis gawang. Penalti plus kartu merah. Vinicius maju dan gol. Sure, dari situ game langsung berubah. City tetap lawan, tapi Madrid terlalu klinis. Haaland sempat nyamain skor. Tapi ya gitu, Madrid nggak panik. Mereka tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Menit terakhir, ban panggung Vinicius. 90 plus 3. Vinicius cetak gol lagi. 2-1. Game over. Agregat 5-1. Madrid nggak cuma menang, mereka mendominasi. Arsenal nggak banyak gaya tapi mematikan. Arsenal tampil solid lawan Bayer Leverkusen. Menang 2-0 tanpa drama berlebihan. Efektif in kunci kemenangan Arsenal. Gol dari Eze dan Rice cukup buat ngunci kemenangan. Mereka nggak perlu spektakuler, cukup rapi dan tajam. Next round, siap-siap perang, Arsenal bakal ketemu Sporting. 2 tim dengan momentum tinggi. Ini bukan sekadar match. Ini duel panas. Chelsea datang dengan harapan. Pulang dengan luka. Chelsea berharap comeback. Tapi Paris Saint-Germain punya rencana lain. Baru mulai, langsung kena. Kesalahan di belakang dimanfaatin Kvaratskhelia. Gol cepat. Chelsea langsung drop. Belum bangkit. Udah ditambah lagi. Barcola cetak gol kedua. PSG makin nyaman. Chelsea makin kehilangan arah.
PSG mesin serangan balik. Mayulu nambah gol ketiga. Agregat jadi 8-2. Ini bukan pertandingan, ini dominasi total. Dan malam itu ditutup dengan kesedihan. Cedera Chalobah jadi penutup malam buruk Chelsea. Dari harapan comeback jadi tragedi. Kesimpulan, Liga Champions, panggung drama tanpa akhir. Comeback Sporting, dominasi Madrid, ketenangan Arsenal, dan keganasan PSG. Semua jadi bukti kalau kompetisi ini nggak pernah kehabisan cerita. Dan satu hal yang pasti, kita bakal terus nunggu episode berikutnya.